Jurnalistik kelas 1C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatmawati dari Prodi Penerbitan Jurnalistik 1C. Saya dan teman saya akan menyampaikan presentasi kami yang berjudul Mewujudkan Masyarakat Madani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi kali ini akan membahas tentang mewujudkan masyarakat madani. Pengertian. Masyarakat madani adalah sekumpulan manusia yang berada dalam suatu wilayah atau daerah yang hidup dengan aman, serta patuh pada aturan atau ketentuan hukum tertentu dan segala bentuk tatanan kemasyarakatan yang telah disepakati oleh suatu masyarakat di daerah tersebut. Masyarakat madani adalah sekumpulan manusia yang berada dalam suatu wilayah atau daerah yang hidup dengan aman serta patuh pada peraturan atau ketentuan hukum tertentu dan segala bentuk tatanan kemasyarakatan yang telah disepakati oleh suatu masyarakat di daerah tersebut. Dalam materi ini terdapat 4 poin, yaitu Madani dalam Al-Quran, sejarah Madani, konsep Madani, dan karakteristik masyarakat Madani. Pertama, Madani dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran, kehidupan masyarakat Madani adalah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yang diartikan sebagai negeri yang baik di atas keridaan Allah. Hal ini sejalan dengan pengertian masyarakat ideal, yaitu masyarakat di bawah ampunan dan keridaan Allah, serta menjunjung tinggi rukun iman, rukun Islam, fungsi iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hukum syariat lainnya. Sejarah Madani. Madani pertama kali berasal dari bahasa Arab, dari terjemahan Al-Mujtama Al-Madani. Kemudian dicetuskan oleh Naqib Al-Atas, seorang guru besar sejarah dan peradaban Islam dari Malaysia, yang mengambil istilah tersebut dari karakteristik masyarakat Islam yang diaktualisasikan Rasulullah di Madinah dengan fenomena saat ini. Istilah tersebut kemudian dibawa oleh Anwar Ibrahim, Deputi Perdana Menteri, dalam Festival Istiqlal September 1995. Beliau menjelaskan masyarakat madani pada kehidupan kontemporer seperti rasa kesediaan untuk saling menghargai dan memahami. Konsep masyarakat madani. Konsep masyarakat madani menurut perspektif Islam sudah diatur dalam Al-Quran yang dibagi menjadi 3 jenis, yaitu masyarakat terbaik, khairul ummah, masyarakat seimbang, umatan muwasatan, dan masyarakat moderat, ummah muqtasyidah. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. Seperti penjelasan ayat Khairul Ummah dalam Quran Surat Ali Imran, surat ketiga ayat 110, yaitu kamu adalah umat terbaik untuk seluruh umat manusia. Kamu menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah yang munkar untuk beriman kepada Allah. Apabila ahli kitab beriman, maka itu lebih baik bagi mereka. Ada yang beriman di antara mereka, dan kebanyakan mereka adalah fasik. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا
وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. Penjelasan ayat kedua, umatan wasatan dalam surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat 143. Yaitu, dan demikian kami menjadikan umat Islam sebagai umat yang adil, sebagai saksi perbuatan manusia dan Rasul adalah saksi perbuatan kamu. Dan kami tidak menetapkan kiblat sebagai kiblatmu, kecuali agar kami mengetahui siapa yang mengetahui Rasul dan yang ingkar. Dan sesungguhnya memindahkan kiblat ke barat adalah orang yang mendapat petunjuk, dan Allah tidak akan menyanyiakan imanmu. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. Penjelasan ayat ketiga yaitu ummah mustasidah dalam Quran surat Al-Maidah surat kelima ayat ke-66, yaitu, dan mereka menjalankan Taurat, Injil, dan Al-Quran yang diturunkan Tuhannya. Mereka mendapat makanan dari atas mereka dan dari bawah. Di antara mereka ada golongan pertengahan, dan alangkah buruk yang dikerjakan mereka. Mewujudkan masyarakat madani adalah membangun kota budaya, bukan sekedar merevitalisasikan adab dan tradisi masyarakat lokal, tetapi lebih dari itu adalah membangun masyarakat yang berbudaya agamis sesuai keyakinan individu. Masyarakat berbudaya yang saling cinta dan kasih, yang menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Untuk mewujudkan masyarakat madani, tidaklah semudah membalikan telapak tangan, namun memerlukan proses panjang dan waktu, serta menuntut komitmen masing-masing. Warga bangsa ini untuk mereformasi diri secara total dan konsisten dalam suatu perjuangan yang gigih. Kata Madani merupakan penyifatan terhadap kota Madinah, yaitu sifat yang ditunjukkan oleh kondisi dan sistem kehidupan yang berlaku di kota Madinah. Kondisi dan sistem kehidupan Aud menjadi populer dan dianggap ideal untuk menggambarkan masyarakat yang islami, sekalipun penduduknya terdiri dari berbagai macam keyakinan. Mereka hidup rukun, saling membantu, taat hukum, dan menunjukkan kepercayaan penuh terhadap pimpinan. Al-Quran menjadi konstitusi untuk menyelesaikan berbagai persoalan hidup yang terjadi di antara penduduk Madinah. Nabi berhijrah dengan para sahabat dan dikeluarkannya Sahifah Ai-Watsikah Madinah atau Piagam Madinah atau Madinah Charter yang berisi hal-hal berikut. 1. Asas kebebasan beragama, yakni negara mengakui dan melindungi kelompok yang beribadah
sesuai dengan keyakinan masing-masing. 2. Asas persamaan, yakni semua orang yang mempunyai kedudukan sama sebagai anggota masyarakat untuk saling membantu dan tidak boleh memperlakukan orang lain dengan buruk. 3. Asas kebersamaan, yaitu anggota masyarakat memiliki hak dan kewajiban sama kepala negara. 4. Asas keadilan, yaitu setiap warga negara memiliki kedudukan sama di hadapan hukum, di mana hukum harus ditegakkan. 5. Asas perdamaian, yakni warga negara hidup berdampingan tanpa perbedaan suku, agama, dan ras. 6. Asas musyawarah, yaitu semua permasalah yang terjadi di negara tersebut diselesaikan melalui Dewan Syura. Ada 2 masyarakat dalam sejarah yang terdokumentasi sebagai masyarakat Madani, yaitu 1. Masyarakat negeri Sa'bah, yaitu masyarakat di masa Nabi Sulaiman alaihissalam. Keadaan masyarakat Sa'bah yang dikisahkan dalam Al-Quran itu mendiami negara yang baik, subur, dan nyaman. Di tempat itu terdapat kebun dengan tanaman yang subur, tersedia rizki yang melimpah, terpenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Oleh karena itu, Allah memerintahkan masyarakat Sa'bah untuk bersyukur kepada Allah yang telah menyediakan kebutuhan hidup mereka. Tapi sayangnya, setelah beberapa waktu berlalu, penduduk negeri ini kemudian ingkar atau kafir dan maksiat kepada Allah, sehingga mereka mengalami kebinasaan. 2. Masyarakat kota Yathrib. Setelah terjadi traktat perjanjian Madinah antara Rasulullah SAW beserta umat Islam dengan penduduk Madinah yang beragama Yahudi dan beragama Watsani dari kaum Aus dan Khazraj. Madinah adalah nama kota di negara Arab Saudi. Sebagai nama baru kota Yathrib, tempat yang didiami oleh Rasulullah SAW sampai akhir hayat beliau sesudah hijrah. Perjanjian Madinah berisi kesepakatan ketiga unsur masyarakat untuk saling menolong, menciptakan kedamaian dan kehidupan sosial. Menjanjikan Al-Quran sebagai konstitusi, menjadikan Rasulullah SAW sebagai pemimpin dengan ketaatan penuh terhadap keputusan-keputusannya, dan memberikan kebebasan bagi penduduknya untuk memeluk agama serta beribadah sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. Karakteristik manusia Madani. Yang pertama ada Islam humanis. Islam yang humanis berarti bahwa ajaran Islam yang diberikan oleh Rasulullah adalah kompatibel dengan fitrah manusia. Yang kedua ada Islam moderat, yaitu keseimbangan ajaran Islam yang diterapkan dalam berbagai kehidupan manusia, baik secara vertikal maupun horizontal. Kemoderatan ini yang membuat ajaran Islam berbeda dengan ajaran lainnya. Yang ketiga ada Islam toleran. Kata toleran di dalam ajaran Islam berkaitan dengan penganut agama Islam sendiri dan penganut agama lain. Apabila dikaitkan dengan kaum muslimin, maka toleran berarti kelonggaran, kemudahan, dan fleksibilitas Islam. Dengan menerapkan konsep dari karakteristik masyarakat Madani, nantinya akan menghasilkan sifat-sifat yang dimiliki oleh masyarakatnya, yaitu 1. Toleransi, sikap saling menghargai dan menghormati pendapat serta aktivitas yang dilakukan oleh orang atau kelompok lain, tidak mencampuri urusan pribadi pihak lain yang telah diberikan oleh Allah sebagai kebebasan manusia. Yang kedua, keadilan sosial atau social justice, yaitu keseimbangan dan pembagian yang
proporsional antara hak dan kewajiban, serta tanggung jawab individu terhadap lingkungannya. Yang ketiga, bertuhan. Artinya bahwa masyarakat tersebut adalah masyarakat yang beragama, yang mengakui adanya Tuhan dan menempatkan hukum Tuhan sebagai landasan yang mengatur kehidupan sosial. Yang keempat, damai. Artinya, masing-masing kelompok masyarakat, baik secara individu maupun secara kelompok, menghormati pihak lain secara adil. Kelima, tolong-menolong tanpa mencampuri urusan internal individu lain yang dapat mengurangi kebebasannya. Keenam, berpendapatan tinggi, yaitu masyarakat tersebut memiliki kecintaan terhadap ilmu pengetahuan dan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan untuk memberikan kemudahan dan meningkat harkat martabat manusia. Yang ketujuh, berakhlak mulia. 8. Supremasi hukum, yaitu upaya untuk memberikan jaminan terciptanya keadilan. Keadilan harus diposisikan secara netral. Artinya, setiap orang memiliki kedudukan dan perlakuan hukum yang sama tanpa terkecuali. Adapun yang masih menjadi kendala dalam mewujudkan masyarakat madani di Indonesia, diantaranya 1. Kualitas SDM yang belum memadai, karena pendidikan yang belum merata. 2. Masih rendahnya pendidikan politik masyarakat. 3. Kondisi ekonomi nasional yang belum stabil pasca krisis moneter. 4. Tingginya angkatan kerja yang belum terserap karena lapangan kerja yang terbatas. 5. Pemutusan hubungan kerja, yaitu PHK sepihak dalam jumlah besar. 6. Kondisi sosial politik yang belum pasca reformasi. Mewujudkan masyarakat madani. Masyarakat madani sejatinya bukanlah konsep yang eksklusif dan dipandang sebagai dokumen usang. Ia merupakan konsep yang senantiasa hidup dan dapat berkembang dalam setiap ruang dan waktu. Mengingat landasan dan motivasi utama dalam masyarakat madani adalah Al-Quran. Prinsip terciptanya masyarakat madani bermula sejak hijrahnya Nabi Muhammad SAW beserta para pengikutnya dari Mekah ke Yastrib. Hal tersebut terlihat dari tujuan hijrah sebagai sebuah refleksi gerakan penyelamatan akidah dan sebuah sikap optimisme dalam mewujudkan cita-cita membentuk yang madaniyah, yaitu yang beradab. Pembangunan yang dilakukan oleh Rasulullah adalah pembangunan yang mengacu pada sistem ilahi dan dikerjakan secara bertahap, yaitu 1. Tahap persiapan, yaitu membersihkan mental masyarakat dari kemusyrikan, kezoliman, dan kebodohan, yakni memantapkan keyakinan atau akidah atau kepercayaan kepada Allah. Maka manusia akan bersikap jujur, adil, berwibawa, tegas, dan sopan santun. Yang kedua, tahap penggalangan. Rasulullah SAW tiba di Yastrib pada hari Jumat tanggal 12 Rabiul Awal tahun pertama Hijriah. Pada hari itu juga, Yastrib diganti namanya menjadi Madinah. Yang ketiga, tahap pemberdayaan, yaitu menerapkan diberikannya kepada mereka kebebasan melakukan kegiatan, tetapi harus di dalam koridor peraturan yang ada. Semangat iman dan semangat disiplin itulah yang mengantarkan manusia menjadi muttaqin. Jiwa iman dan takwa inilah yang melandasi orang dalam setiap kegiatannya, apapun pekerjaan dan profesinya. Oleh karena itu, dalam menghadapi perkembangan dan perubahan zaman, maka perlu ditekankan untuk mewujudkan masyarakat madani selain apa yang sudah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Antara lain, 1. Membangkitkan semangat Islam melalui pemikiran islamisasi ilmu pengetahuan, islamisasi kelembagaan ekonomi, melalui lembaga ekonomi dan perbankan syariah dan lain-lain. 2. Kesadaran untuk maju dan selalu bersikap konsisten terhadap moral atau akhlak Islami. 3. Menegakkan hukum Islam dan ditegakkannya keadilan dengan disertai komitmen yang tinggi. 4. Ketulusan ikatan jiwa, sikap yang yakin kepada adanya tujuan hidup yang lebih tinggi daripada pengalaman hidup sehari-hari di dunia ini. 5. Adanya pengawasan sosial. 6. Menegakkan nilai-nilai hubungan sosial yang luhur dan prinsip demokrasi musyawarah.
Posisi dan peran umat Islam dalam mewujudkan masyarakat madani. Dalam sejarah Islam, realisasi keunggulan normatif atau potensial umat Islam terjadi pada masa Abbasiyah. Pada masa itu, umat Islam menunjukkan kemajuan di bidang kehidupan seperti ilmu pengetahuan dan teknologi, militer, ekonomi, politik, dan kemajuan bidang-bidang lainnya. Umat Islam menjadi kelompok umat terdepan dan terunggul. Nama-nama ilmuwan besar dunia lahir pada masa itu, seperti Ibnu Sina, Ibnu Rushd, Imam Al-Ghazali, Al-Farabi, dan yang lain. Dalam menghadapi perkembangan dan perubahan zaman pemberdayaan civil society, perlu ditekankan, antara lain melalui peranannya. 1. Sebagai pengembangan masyarakat melalui upaya peningkatan pendapatan dan pendidikan. 2. Sebagai advokasi bagi masyarakat yang teraniaya, tidak berdaya membela hak-hak dan kepentingan mereka. Masyarakat yang terkena pengangguran, kelompok buruh yang digaji atau di-PHK secara sepihak dan lain-lain. 3. Sebagai kontrol terhadap negara. 4. Menjadi kelompok kepentingan, yaitu interest group atau kelompok penekan, yaitu pressure group. 5. Masyarakat madani pada dasarnya merupakan suatu ruang yang terletak antara negara di satu pihak dan masyarakat di pihak lain. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. A. Kualitas SDM umat Islam. Dalam Quran Surat Ali Imran ayat 110, yang artinya, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Dari ayat tersebut sudah jelas bahwa Allah menyatakan bahwa umat Islam adalah umat yang terbaik dari semua kelompok manusia yang Allah ciptakan. Di antara aspek kebaikan umat Islam itu adalah keunggulan. Posisi umat Islam. SDM umat Islam saat ini belum mampu menunjukkan kualitas yang unggul. Karena itu, dalam percaturan global, baik dalam bidang politik, ekonomi, militer, dan ilmu pengetahuan dan teknologi, belum mampu menunjukkan perannya yang signifikan. Di Indonesia, jumlah umat Islam lebih dari 85%. Tetapi, karena kualitas SDM-nya masih rendah, juga belum mampu memberikan peran yang proporsional. Hukum positif yang berlaku di negara ini bukan hukum Islam. Sistem sosial, politik, dan ekonomi juga belum dijiwai oleh nilai-nilai Islam. Kesimpulannya, 1. Masyarakat madani adalah masyarakat yang beradab, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, maju dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Cara mewujudkan masyarakat madani adalah A. Membangkitkan semangat Islam melalui pemikiran islamisasi ilmu pengetahuan, islamisasi kelembagaan ekonomi melalui lembaga ekonomi dan perbankan syariah dan lain-lain. B. Kesadaran untuk maju dan selalu bersikap konsisten terhadap moral atau akhlak Islami. C. Menegakkan hukum Islam dan ditegakkannya keadilan dengan disertai komitmen yang tinggi. D. Ketulusan ikatan jiwa, sikap yang yakin kepada adanya tujuan hidup yang lebih tinggi daripada pengalaman hidup sehari-hari di dunia ini. E. Adanya pengawasan sosial. F. Menegakkan nilai-nilai hubungan sosial yang luhur dan prinsip demokrasi musyawarah. Yang ketiga,
Posisi dan peran umat Islam Indonesia dalam masyarakat madani adalah A. Pengembangan masyarakat melalui upaya peningkatan pendapatan dan pendidikan. B. Sebagai advokasi bagi masyarakat yang teraniaya, tidak berdaya dan membela hak-hak kepentingan mereka. C. Sebagai kontrol terhadap negara. D. Menjadi kelompok kepentingan, yaitu interest group atau kelompok penekan, yaitu pressure group. E. Sosialisasi warga masyarakat yang bersifat sukarela dan terbangun dari sebuah jaringan hubungan di antara asosiasi tersebut, misalnya berupa perjanjian, koperasi, kalangan bisnis, rukun warga, rukun tetangga, dan bentuk organisasi-organisasi lainnya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.